lagi bersama kami di acara Ngaber Ngakak Bareng. Oke. Kali ini saya berada di kampus dan saya bersama teman saya Febrian dan saya Krianto. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang paling receh kali ini. receh ya. Yang pokoknya paling absurd, yang paling seru di dunia ini. Di dunia ini. Dan kali ini kita sambut ini dia Aslam. Apa kabar? Baik. Lo gimana? Aman-aman aja, Bang. Gimana kegiatan sehari-hari? Ya, bikin aja janji. Ya sibuk lah ngurusin tugas. Ini dia narasumber kami yang paling kece. Apa tadi? Rumah elektro. Itu dia. Saya kedinginan, Pak. Ini ruangan ini ya. Ini setiap langkah keluar es. Pokoknya ada banget sih, seru banget ini narasumber kami. Ini narasumber yang paling kocak banget, Sa. Banyak motivasi yang harus bisa kalian ambil dari narasumber kami ya kan. Oke, ayo kita mulai saja. Gimana kabar lu, Aslan? Alhamdulillah gue baik aja sih sekarang. Banyak kesibukan juga, lumayan kayak kerjaan sama kuliah kan lumayan susah juga untuk membangun. Wow, sibuk sekali ya. Ini Aslan ini pernah satu kelas sama kita ya. Kita ini tiga pernah satu kelas tapi Kita pernah jadi trio. trio dalam satu kelas loh. Dalam satu kelas itu cuma kita berempat ya. Ya benar. Teman-teman kita yang Kita cuma berdua tahu kemana. dan karena kesibukan ya jadinya kita bisa ada yang kelas malam, ada yang kelas pagi. Berbanget. Dan sekarang ini kita punya kesibukan masing-masing. Dan sebelum sekarang lagi ngapain sebelum skripsi? Kalau gue sih sekarang lebih ke menyeimbangkan antara kuliah dan kerja aja sih. Karena kerjaan sekarang tuh lumayan susah juga untuk apply ke PH gitu kan. Iya. Jadinya makanya sekarang lebih ke fleksibel aja. Sekarang lagi ngerjain project aja sih. Kayak gini, gua mau tanya, hari pertama di Jakarta itu menurut lu gimana sih? Apakah ada cerita lu aja, cerita kocak, ceritain dong, gua penasaran banget ini. Tapi ini lucu tau. Iya. Tentang lucu apa gimana ya. Tapi gue ngerasa pertama kali nih datang ke Jakarta tuh kayak wow gitu, kayak sesuatu hal yang baru aja. Iya. Karena setahu kita ya, kita kan orang daerah nih. Iya. Bertiga itu kan orang daerah kan. Tadi daerah tuh kayak rumah tuh jaraknya satu kilo, satu berapa, 500 meter. Oh ini jaraknya tuh jauh banget lah. Ya pokoknya Iya. lah, yang gua rasain selama di kampung ya. Tapi kesini tuh kayak rumahnya dempet-dempetan, bahkan ada tuh yang kayak cuman batasnya tuh cuman satu tembok ya. Iya. Kalau gue yang satu gue yang semua tuh, itu tuh lumayan lucu juga tuh. Kayak kita kan kalau kita orang daerah kan kayak lumayan gimana gitu ya. Kalau misalnya tinggal kan yang berisik ya wajar lah ya. Namanya juga kita di Sulawesi, Iya. yang ngomongnya emang kayak gitu biasa ya. Jadinya tuh kalau kita ngomong tuh kayak yang sebelah dengar, yang butuh juga dengar tuh. Bisa juga dengar tuh. Karena gimana ya, kita ngomongnya emang kayak gitu kan. Emang kan Sulawesi kan identik dengan suara yang kuat, Iya. ada orang timur lah. Iya. Itu ada satu fun fact nih sebelum ke Jakarta, ya kan. Pertama kali naik pesawat itu kan jadi kayak wah, saya gimana Sama ya? sih. Deg-degan gitu kan. Pertama kali naik pesawat lah. Nah, ya namanya juga orang kampung kan kalau kita mau ke kota gede, apalagi di ibu kota kan, apalagi mau merantau nih, kita bawa makanan, bawa pokoknya banyak banget. Iya, dari oleh-oleh lah. Iya, Karena kan bawa banyak lagi juga dari kampung kan. Karena kan kita harus menyesuaikan dari Iya, betul. selera, ya. Nah, fun fact-nya tuh pas mau penerbangan nih, lo kan bawa ada tuh kalau makanan Sulawesi namanya tuh luren goreng kan. Oh iya, ganteri. Iya, ikan teri. Nah, itu ikan teri. Iya, betul. Nah, itu kan bawa kan dari sana kan karena mikirnya tuh kalau di Jakarta tuh makannya apa ya? Iya. Nah, sampai sana makan apa ya? Ya udah bawa makanan di rumah kan. Ya mungkin itu untuk bagaimana kita caranya untuk irit biaya kan. Iya, benar. Kan ada tuh yang bilang Jakarta keras. Benar banget. Nah, jadinya tuh bawalah makanan ini, Iya. makanan dari kampung kan. Pas sampai pesawat tuh ini tas saya jatuh. Iya. Tas saya jatuh kan. Terus saya kan makanan kan dalam tas ya. Iya. Makanan kan dalam tas kan. Iya. Satu tasnya. Ada penumpang juga di sebelah. Saya kan di tengah-tengah nih. Iya. Di tengah-tengah antara dua orang nih. Tas saya jatuh. Saya nggak. Perasaan udah kayak
ini bawa apa gitu? Ini udah bawa apa ini? Sampai yang samping kanan saya nih yang di dekat jalan tuh. Iya. Dia udah nyium. Bawa apa ya? jadi di sekitaran situ tuh udah cium tuh baunya tuh. Iya, itu emangnya lo bawa ikan teri itu udah diolah, udah dimasak atau gimana? Udah diolah, tapi olahnya tuh udah kayak pagi gitu lah. Iya, berarti diolahnya tuh dari pagi, tapi berangkatnya sore nih. Berarti tinggal dimakan dong? Iya. Oh gitu. Tapi emang sih kalau misalnya diolah pagi masih bisa 2 atau 3 hari gitu dipakainya. Iya. Cuman kan baunya agak nyengat kan, apalagi di pesawat AC gitu loh. Bagus banget. Apalagi di pesawat AC, terus di samping kanan saya tuh kayak apa ini udah mual-mual gitu kan, kayak udah kayak perasaan udah iya, nggak enak ya? udah gak enak gitu loh. Saya mau ngomong saya punya tas saya nggak enak, saya mau ngomong isi tas saya isinya nggak enak juga. Waduh, saya udah mikir nih, gimana saya mau ambil tas ini, orang di kanan, saya punya cara lah. Iya. Saya izin, maaf bu, saya mau ke toilet bentar. Iya, betul. Kan jatuhnya kan kayaknya tempat duduk itu jatuhnya di sini lah. Iya. Jadi tahu isi dalam itu nggak terlalu tahu, tapi ngelihat dia jatuh ngelihat. Iya. Saya ke toilet, saya ambil, saya bawa ke toilet, saya lihat dulu. Ini udah keluar semua aja. Apa yang keluar? Itunya ikannya. Ikannya? Waduh. Itu penyakit nggak keluar kemana-mana gitu. Justru itu bikinnya kayak udah anjir ini samping gua. Sampai Itu lo ngerasain gimana sih? tuh malunya parah. Malunya tuh sumpah anjir. Nggak bisa lupa lo. Itu sampai bertahun-tahun bakalan ingat terus sih. Itu malunya tuh sampai kayak waduh ini gimana ya mau nyimpen tas ya, karena udah tumpah gitu kan. Iya. Minyaknya udah kemana-mana, Iya, bener. baunya juga nyengat. Ini gimana mau disimpan, gue mikir oh ternyata bisa simpan di bawah ini, Di bawah kursi kursi bisa simpan. Bisa. Saya pura-pura lah lewat depannya, saya simpan di sini. Iya. Saya lewat depannya tuh sambil sembunyikan karena Iya. simpan di bawah. Alhamdulillahnya sampai sana nggak kenapa-kenapa. Ibunya juga nggak nanya kan. Iya. Mungkin dia nggak pernah nanya, mungkin karena dia malu. Udah pasti mungkin kali ya. Ya, saya juga malu sih. Saya udah gak punya muka di situ. Saya di tengah-tengah soalnya. Jadi saya bingung kan. Ini gimana? Pengalaman pertama di pesawat itu kali yang paling Iya benar-benar malu tuh. Itu bikin malu, kocak wah itu parah banget itu. nggak bisa dilupain sih. Itu benar-benar nggak bisa dilupain, itu keinget terus lah. Jadi kalau misalnya kalau naik pesawat tuh keingetnya gimana ya kalau bawa makanan lagi ya? Iya. Jadinya kayak gimana gitu. Ya, Mau bawa makanan takutnya kayak gitu lagi. Gitu banget ya itu. Gue mau nanya nih, apa sih yang membedakan antara Jakarta sama kampung lo, tempat lo lahir gitu? Oh ya udah. Kita bahas kampung dulu nih Ya. karena sangat beda nih, perbandingan jauh banget nih, 360 derajat lah. Kalau di kampung tuh kayak kebiasaan kita sebagai anak muda kan kayak ya jalan, nikmati sunset, Iya. terus kalau misalnya bulan puasa nih, yang paling berasa itu bulan puasa lah. Subuh-subuh tuh udah ke tempat yang kalau di tempat saya tuh ada namanya senja. Nama tempatnya senja, tapi emang benar-benar buat menikmati sunrise itu sama senja. Gue di pinggir pantai itu. Di pinggir pantai. Iya. Di atas gunung atau di pantai? Enggak. Jadi dia tuh tempatnya tuh antara gunung sama pantai. Wah, Jadi banget. Serunya di situ karena yang nggak tahu ya mungkin orang-orang sebelumnya udah namanya senja karena emang tempat menikmati senja tuh Iya. benar-benar enak lah, seru lah. Itu yang untuk nikmatin hidup lah. Iya. Nah itu perbandingan yang sangat jauh lah karena setelah yang saya lakukan di kampung juga kayak sama teman-teman senja. Nah habis itu kalau mau buka puasa tuh ke masjid, bantu-bantu dan sebagainya itu paling berat. Pokoknya di kampung itu gue ngerasain gotong royong itu kerasa banget. Nah benar banget. Beda sama di Jakarta itu kayak apa? Ya, Perusahaan lu kayak individu kan. Individu. Kalau di Jakarta itu individu. Nah, paling berasanya itu ya kalau hari biasa sih sama ya. Iya. Dia ya kegiatan kita juga ya biasa aja kegiatan di kampung sama di Jakarta. Cuman kan yang paling membedakan tuh vibes-nya ketika kita bulan Ramadan itu kan. Yang gua rasain ketika bulan Ramadan itu ketika ingin buka puasa sama ketika kita sahur. Yang biasa kita tuh buka puasa sama keluarga, ngumpul-ngumpul sama teman, Iya. bantu ini, bantu itu, pokoknya banyak lah. Suasana di kampung itu kalau bulan Ramadan itu Iya benar. Itu pokoknya kagak ada duanya deh. itu buat teman-teman juga vibes-nya di kampung ketika bulan Ramadan itu seru banget, pakai banget. Banget. Nah. banget. Pakai banget. Banget. Pokoknya jangan bilang
Terus kalau ke Jakarta apa sih yang Nah itu yang paling beratnya kan ketika bulan Ramadan kan, ya kegiatan kayak sahur sendiri, yang nggak mau kan, karena ngekos, karena kan ngerantau ya? Iya, ngerantau di sini pun juga tinggal sendiri, jadinya sahur makan sendiri, sahur sendiri. Pokoknya Ya udah, makan Ya udah, sendiri. Cuci dapurnya sendiri. Kayak nyuri ayam itu apa? Enggak, kayaknya itu doang deh. Gua jujur pernah. Enggak. Tapi gua punya fun fact. Ya. Gua punya fun fact curi ayam itu. Jadi tuh gua kan lulusan STM kan. SMK kan Ya, masa remaja ya kan? Iya, Pokoknya masa. masa. Gua lulusan SMA. Nah, waktu itu gua diundang sama teman gua ke kosannya. Kosannya itu dekat sekolah. Iya. Karena dekat sekolah, jadinya kesana dulu lah. Ya di kosan itu kan yang dulu orang kampung bapak-bapak kos kan suka simpan-simpan ternak ayam, Iya. bebek gitu-gitu kan. Pokoknya dekat-dekat kos karena dekat rumah. Panggilnya nih, ini nggak tahu panggil apa ya. Ayam itu peliharaan dulu di belakang rumah, di belakang kos. Iya. Ada peliharaan dulu, temen saya bilang mau makan ayam nggak? Mau makan dulu. Kayaknya mau makan juga kagak enak. Sama nasi itu ayam. Mau makan ayam nggak? Kayaknya ayam bakalan di danau sih tempatnya, tidak di tempat makan sih. Nah, temen saya bilang mau makan ayam nggak? Ya. Ditawarin ayam ya? Sampai nggak mau makan. Ya mau lah, namanya juga ayam. Iya. Ya udah, paling sejam apa 2 jam baru kita makan. Terus Buka pintu, ambil beras. Udah dipancing batu ayam, masuk, tutup pintu. Ayamnya mati di dalam. Tapi itu udah nggak ada klip lagi dari ayam itu. waduh. Cuma lo bilang happy birthday. Happy birthday, selamat datang. Nah itu fun fact curi ayam, bukan gue yang nyuri ya. Cuman gue ikutan makan. Cuman gue nggak tahu, gue ikutan makan. Cuman itu kayak lucu aja gitu loh. Iya. Soalnya tanyanya tuh bukan kayak gimana ya, mau beli ayam atau mau gimana gitu, mau makan Iya. ayam nggak? Waduh. Mau di makan ayam kan banyak kan interpretasi kan, kayak mau dibeliin ayam, ayam lagi di belakang lagi jalan nih, bisa jadi nyuri ayam. Waduh. Kalau kayaknya gua sama deh pernah ngerasain hal yang. Tapi itu lucu-lucu banget. Itu salah satu pengalaman juga sama teman kan. Iya. Ya semasa SMA ya, namanya juga remaja labil gitu loh. Iya. Masih ego masih gimana gitu. Gitu ya kan. Masalahnya kan kalau nggak nakal gimana ya? Pasti orang. Iya, kalau benar. bisa- Kalau dulu kan gua pemikiran waktu SMA ya gua nakal dulu aja dah. Karena kalau nggak nakal itu masa tua nggak ada. Iya, maksudnya kalau misalnya kita udah tua nih, kita nggak ngelakuin, maksudnya kita pengen ngelakuin apa yang kita lakuin nih, kayak nggak ada ceritanya, kayak kalau kata orang gitu, kalau kata orang-orang dulu tuh kayak, lu terlambat nakal, Iya. nah kayak gitu tuh. Gitu. Gue juga pernah ngerasain waktu teman gua ini kehabisan paket. Oh iya, Dia curi ayam. oh iya, Itu di belakang sekolah. ayamnya dijual loh. Dijual dong buat beli paket buat main game. Wah, Itu tapi game itu emang bener-bener, emang game apa mainnya? ini game Free Fire. Wah, emang Emang di sih, tahun-tahun itu waktu segitu, iya, tahun-tahun segitu tuh Tapi emang. lu ini pernah cerita ke gua, nyuri apa itu? Yang cair-cair gitu. Solar dong. Gimana? Gimana? Itu demi apa ya gua nyuri solar ya? Oh iya, gue ingat, gue malas nih, gue nggak mau minta uang jajan sama nyokap gue. Terus. Gue sering main sama teman gue ya kan. Rumah teman gue ini rumahnya disewa sama orang perusahaan. Oh, iya. Kan, desa gue kan di apa? Sekitar Tampang. Oh Ada. iya, tahu. Nah, terus kata teman gue kita kan lagi ngumpul. Nah, teman gue ngajak, lu pada mau nggak? Gue juga kan, oke gas. Kayak langsung gitu ya. Iya, berarti konteksnya sama dong. Lu mau makan ayam nggak? Konteksnya sama ya. Nah, terus gue bilang, oke, ngapain nih? Cara dapatin duit gimana? Terus dia nunjukin, itu apaan tuh dalam ternyata pun astagfirullah, ya kan gua masih gimana gitu, gua masih nggak akan senakal Astagfirullah. Tapi menolak tadi malu ya. pertama menolak, tapi teman gue yang satu kan kita berlima kalau nggak salah. Tapi teman gue satu kan ini teman gue yang satu kan gue dekat banget lah. Dia saja udahlah, udah dia sumpah.
kita bagi dua, beli motor. Kenapa sih? Lo beli apa tuh? beli baju juga. Apa makan? Ya udah deh. Ya udah gua setuju kan. Terus gua balikan motor gua nggak dispikir tuh motor gua kan Vixen. Ini kan solar kan di depan gua, depan tangki Vixen gua. Satu di belakang. Oh jadi dua gitu? Dua. Tapi kan Apa ya, teman lu? ada teman gua yang nahan. Gua naik kan, tapi kan di kampung gua belum diaspal kan. Kan nggak bisa diaspal karena kan daerah tambang. Mobil Nggak bisa. Karena kalau di aspal itu alat berat itu benar manggil. Oh ya tetap rusak juga sama aja. Kan dibetul sih. Ya benar. Lanjut. Itu gua motor Vixen gua kan kita muter kampung. Oh, Naik atas gunung muter kampung. Oh iya terus. Mutar. Jadi kan gini, tempat solar kan di sini. Tempat kita mau jual solar di sana. Jadi kita putar balik gini. Kita pokoknya mutar lah. Iya. Kalau motor Vixen gua hampir subrekernya mutar kan hampir patah. Oh ya, berarti udah retak gitu? Udah retak gara-gara keberatan muatannya keberatan gitu. Itu banyak banget solar ngambil ya? Apa? Ngambil solar banyak banget ya berarti? Banyak banget, sumpah itu pun baru itu hasilnya berapa? sekitar berapa ya? 400-an kalau nggak salah. Itu bagi 5, 400-an. Oh, ada itu. Ya? Dua. Bukan 2. Kalau nggak salah 4 atau 5 aja kayaknya. Sampai sekarang, sumpah dia. Lu jurusan apa sih? Gue sekarang masuknya manajemen komunikasi. Dari komunikasi. Kalau lu udah lulus dari kuliah, lu mau fokus kemana? Karena gue masih semester 4 ya, gue masih menyelaraskan lah antara pemikiran gue sama Punya kerja? ya dunia kerja sekarang juga, karena gue punya idealisme kan. Idealisme gue tuh udah jauh terbentuk. Gue punya idealisme, gue pikirnya gini, apapun yang bukan passion gue nggak bakal kerjain. Jadi gue pengen kerja sesuai apa yang gue mau gitu loh. Ya, bener banget sih. Karena menurut gue tuh ketika gue kerja dengan passion gue merasa sesulit apapun pekerjaan itu masih bisa gue handle. Ya, karena kita Lu udah senang sama pekerjaan itu kan? ya seneng banget gitu. Nah, ketika gue nggak ngerjain apa yang gue pengen ini, walaupun itu gampang, stigma dalam pikiran gue membuat itu jadi susah. Iya, bener banget. Jadi alam bawah sadar gue tuh selalu gimana ya, selalu bermain ketika gue mengerjakan suatu hal yang bukan passion gue. Ya, hal yang dipaksa itu kagak baik deh. Kan? Nah benar. Mengenai pertanyaan tadi, gue kemana sih pengennya tuh ke depan? Karena yang sekarang gue belajar di media, Iya. gue belajar jurnalis juga, gue belajar juga tentang media pertelevisian kayak gimana. Iya. Entah jadi produser kah, jadi host juga kah, atau jadi apapun itu yang Iya. jadi apapun itu di bagian pertelevisian. Karena kan televisi kan komplit kan, Benar. programmernya ada, sosialnya ada, Iya. pokoknya banyak lah. Karena komunikasi ini menyangkut banyak. Kalau gue sih sejauh yang gue lakuin sekarang, gue pengen jadi programmer tapi di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi dan tujuannya di medianya. Target gue tuh kedepannya pengen masuk Kominfo kalau misalnya bisa. Kalau misalnya Kominfo, gue pengen Kominfo. Tapi opsi kedua gue pengen masuk ke TV One. TV One. Ya. Lo kan udah manajemen komunikasi kan? Iya sekarang udah. Kan kita pernah sekelas. Iya, benar. Teknik elektro kan. Dulu kan lo pernah bilang lo ambil jurusan teknik elektro kan mau kerja di PLN kan? Ya benar. Gimana sekarang, apakah lo udah mau berminat di teknik elektro di kerja di perusahaan listrik atau gimana gitu? Kalau elektro sama komunikasi kan jauh beda ya. Kayak antara langit dan bumi gitu loh. Pokoknya nggak ada kesinambungan. Nggak ada kesinambungan antara elektro sama komunikasi ini. Cuman nggak mau ya pas meja karena kita nggak bisa menentukan takdir kita tuh harus sebenarnya ke depannya. Betul banget. Jadi ya mau gimana pun juga sekarang ya udah jalanin aja lah. Iya. Karena tadi tuh yang sempat gue singgung, idealisme gue nggak mau kerja, idealisme gue nggak mau ngerjain suatu hal yang bukan passion gue. Dan sekarang bukan passion gue. Iya. Mau nggak mau harus gue kerjain. Iya. Sesulit dan seapapun itu ke depannya, ya udahlah terima aja lah, namanya juga rencana Tuhan emang masih lebih baik lah. Tapi lu ini enggak ada rencana mau lanjut S2 tapi ambil itu Teknik elektro.
ada kepikiran pengen ngambil elektro di S2, ada juga kepikiran pengen ngulang lagi S1 tapi teknik elektro. Karena menurut gua dasarnya itu di di S1 dan S2. S1 S2. Iya, Teknik elektro. iya, dasarnya itu ketika kita ingin fokus pada satu hal, dasarnya itu di situ di sarjana sama di prasarjana, pasca sarjana. Apa sih yang ngebuat lo suka banget sama teknik elektro? Apa sih yang membuat atau ada yang membuat lo ada seseorang kali ya yang membuat terinspirasi dari seseorang mungkin terinspirasi dari mungkin ilmuwan gitu, boleh nggak lo ceritain? Kalau elektro sebenarnya sukanya udah dari SMA ya, udah dari SMA. Udah lama banget ya? Ya, elektro tuh kenapa suka banget sama elektro? Karena gua kan basicnya kan SMP kan matematika dan fisika kan. Gua menyamakan itulah, ya sebenarnya bisa aja masuk ke manapun yang berhubungan sama matematika dan fisika. Tapi yang paling masuk ke fisika itu kelistrikan, karena kelistrikan membahas bukan hanya listrik aja. Banyak yang dibahas tentang kelistrikan itu. Kenapa sampai segitunya sih lu pengen masuk ke elektro kan? Nah, gue tuh punya salah satu bukan pedoman sih, lebih ke inspirator gitulah. Inspirasi gue kan masuk ke elektro kan ada namanya salah satu ilmuwan Nikola Tesla. Dia tuh selain engineering dia juga fisikawan, dia juga penemu lah. Nah, ketika gue mencari tahu latar belakangnya dia gimana, apa aja yang dia temukan, kenapa kita bisa berada di industri 5.0 sekarang, dan itu yang membuat gue kayak approve gitu loh. Jadi gue tuh kayak, wah ini orang tuh hebat banget gitu loh. Hebat banget ya banyak sih, banyak ilmuwan hebat juga, banyak juga matematika hebat. Tapi menurut gue sebagai anak elektro, listrik itu kan yang paling penting kan. Kita kan elektro, ya listriknya dong. Nah, gue punya satu, gue nonton salah satu video dokumenter dia. Dia punya salah satu penemuan lah, dia punya salah satu temuan. Kalau ada yang tahu nama filmnya tuh The Current War. Itu perang arus. Dia kayaknya gue penasaran bakal nonton. Iya. Dulu lu harus nonton itu, banyak banget yang disinggung mengenai para ilmuwan dan penemu. Berarti itu kayaknya itu banyak pembelajaran. Iya, banyak banget pembelajaran kayak Thomas Alva Edison, George Westinghouse juga, sama presiden Rusia waktu itu gue lupa siapa. Nah, dia ngomong gini ke George Westinghouse, karena waktu itu dia udah jadi pangkat kan. Dia ngomong ke Westinghouse gini, engkau dan Edison itu berlomba-lomba untuk menemukan lampu yang bagus, lampu yang tahan lama. Sedangkan kalian tidak berpikir untuk menemukan bagaimana cara menemukan arus listrik yang aman. Dia di abad segitu dia udah mikirin bagaimana kita sebagai manusia itu bisa menikmati listrik tanpa adanya kabel, dan itu bisa ditransmisikan secara gratis. Gratis itu, dan ini yang membuat dia tuh jadi rugi banyak lah. Perusahaannya dia tuh jadi apa ya namanya, perusahaannya tuh bangkrut lah. Perusahaannya bangkrut dikarenakan kecelakaan itu. Karena dia bilang dia pengen buat satu penemuan yang bisa mentransmisikan listrik secara gratis ke umat manusia. Terus dan kata gratis itu haram untuk para investor. Karena rugi kan? Karena rugi. Ya gimana caranya lu mau ngasih listrik ke seluruh dunia secara gratis, sedangkan kita membutuhkan biayanya untuk biaya perbaikannya, biaya pemulihannya, biaya perbaikannya, biaya pembuatannya. Kalau misalnya kita pengen upgrade lagi lebih lanjut lagi itu kan butuh biaya semua. Nah, dia pengen menerapkan listrik itu secara gratis, sedangkan dia pun diinvest juga sama investor. Makanya investor itu cabut karena dia ngomong kayak gitu. Oh, berarti dari semua ilmuwan Nikola Tesla yang menginspirasi lo buat masuk di teknik? Iya, benar banget. Dia tuh ya salah satu inspirator juga, dia juga yang membangkitkan semangat gua. Ya dari cerita lo gua ambil pelajaran ya dari Nikola Tesla, bahwasanya Nikola Tesla itu
memikirkan apa kepentingan masa depan dengan Walaupun dia penemu, tapi dia kayak penemu yang termiskin lah. dia pokoknya memikirkan bukan cuma keuntungan pribadi ya, tapi dia memikirkan bagaimana orang-orang di itu bisa menikmati gratis listrik secara gratis. Benar banget sih. Gua salut sama Nikola Tesla. Oke, itu dia survei yang dapat kita berikan. Jangan kemana-mana, tetap di Ngabar. Ngangkat bareng. Terima kasih telah setia menonton channel Ngabar. Ngangkat bareng. Sekian di episode Saya ini. Febri Ahmad Marang. Dan saya Krianto dan narasumber Saya Aslan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.